Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu 9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Ronald Octavian Rampalang, Sarjana Teologi. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 14, bait yang pertama. Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bilangan pasal 6 ayatnya yang ke-26 menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini yang menyatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Sang Pencipta alam raya,
Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenankanlah atas ibadah, sembah, sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh-Mu yang kudus, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami meminta hikmat agar pelayanan firman Tuhan di saat ini dapat kami mengerti dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami saat ini Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan dan memberlakukan firman Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Hari ini dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu,
yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar. Orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka, dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam rumah kita, di keluarga, kalau ada sesuatu hal yang ingin dilakukan terus di dalam kebersamaan kita di dalam keluarga, pasti akan ada pemberitahuan secara berulang-ulang. Kita pasti selaku orang tua akan memberitahukan kepada anak-anak kita bahwa mereka harus belajar giat, bahwa mereka harus rajin, mereka harus menjaga kebersihan, mereka harus menjaga kesehatan, mereka tidak tidur terlalu malam, dan seterusnya. Hal itu kita lakukan karena memang kita ingin supaya setiap anggota keluarga kita benar-benar mengingat dan melakukan apa yang kita anggap baik. Nah, ini gambaran Bapak Ibu Saudara tentang apa yang dilakukan oleh Musa kepada orang Israel. Ketika perjalanan di padang gurun itu hampir tiba di Kanaan, Musa kemudian mengingatkan terus kepada umat Israel tentang apa yang harus mereka lakukan. Nantinya ketika mereka tiba di Kanaan, mereka harus mengingat dan melakukan terus-menerus apa yang difirmankan oleh Tuhan. Musa menginginkan agar umat Allah benar-benar hidup kudus. Musa menginginkan agar umat Allah benar-benar mengandalkan Tuhan. Musa menginginkan agar umat Allah, meskipun Musa tidak dapat mendampingi mereka memasuki tanah Kanaan, tetapi mereka benar-benar beriman dengan sungguh kepada Tuhan. Dan itu yang menjadi kerinduan Musa, mempersiapkan umat Allah, termasuk mempersiapkan Yosua, sehingga Yosua akhirnya benar-benar mengandalkan Tuhan. Yosua benar-benar berani untuk membawa umat Israel pada waktu itu memasuki tanah Kanaan, melanjutkan karya dari Musa. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang segala sesuatu perlu dipersiapkan. Kita pun jikalau kita ingin melaksanakan rencana-rencana kita, harus ada rencana dipersiapkan dengan baik, harus sungguh-sungguh kita atur dengan baik supaya apa yang nantinya kita akan lakukan itu berjalan juga dengan baik pastinya. Nah, karena itu saat ini kita juga dipersiapkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Kita dipersiapkan untuk beriman, kita dipersiapkan untuk taat, kita dipersiapkan untuk mengasihi dan menghormati Tuhan. Dan mengasihi serta menghormati Tuhan itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Musa mengingatkan hal ini kepada umat Israel, dan saat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, kalau kita benar-benar mau sungguh-sungguh mengasihi dan menghormati Tuhan,
harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Hal yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa pelajari dari bacaan firman Tuhan tadi adalah Musa ingin supaya umat Israel itu mengalami terus keberadaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebagaimana Tuhan sudah membawa mereka keluar dari Mesir dengan begitu besar dan agungnya kekuatan Tuhan. Tuhan sudah sungguh-sungguh membawa mereka dengan tangannya yang perkasa. Tuhan memelihara mereka di padang gurun dengan memberikan mereka makan mana yang turun dari langit. Mereka dipelihara dengan air yang tadinya pahit menjadi air yang enak untuk dikonsumsi. Mereka kemudian juga dipelihara dengan makanan daging, meskipun di tengah-tengah padang gurun. Mereka dipelihara oleh Tuhan sampai di perbatasan untuk memasuki Kanaan. Musa ingin ketika nantinya mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka harus terus mengalami keberadaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi meninggalkan Tuhan, karena ketika mereka masuk nanti, mereka akan menikmati kelimpahan berkat Allah. Tanah perjanjian adalah tanah yang terkenal dengan hasil susu madu yang begitu melimpah. Tanah Kanaan, tanah perjanjian adalah tanah di mana mereka tidak lagi menderita. Nah, Musa mengingatkan agar mereka tetap mengalami Tuhan. Jangan sampai mereka melupakan Tuhan. Hal ini juga diingatkan kepada kita. Jikalau Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini berada dalam situasi kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, kita diingatkan, mari alami terus keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai dengan kesombongan kita, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya yang tidak kita baca pada saat ini, sebenarnya Musa mau mengatakan, jangan dengan kesombongan akhirnya kita mengatakan bahwa karena usaha kita, karena kekuatan kita, kita bisa memasuki tanah Kanaan. Jangan sampai kalau kita berhasil saat ini, kita kemudian mengatakan bahwa hanya karena kerja keras kita, hanya karena kemampuan kita, hanya karena kehebatan kita, kita bisa seperti saat ini. Ibu, Bapak, Saudara, dan saya diingatkan, mari kita mengalami terus keberadaan Tuhan. Kita bisa berada saat ini karena kasih dan anugerah-Nya. Yang terakhir, kita diingatkan bahwa kalau kita berjalan terus bersama dengan Tuhan, pasti ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan hanya berkenaan dengan apa yang dalam hati dan di pikiran kita, tapi damai sejahtera tentang apapun yang tersedia di hadapan kita. Ketika umat Allah memasuki tanah Kanaan, mereka mengalami damai sejahtera, ada pemeliharaan Tuhan, ada kasih sayang Tuhan. Mereka harus melawan bangsa-bangsa yang begitu hebat di dalam strategi perang yang kita sudah renungkan minggu lalu. Ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka juga harus berupaya, bukan dengan kemalasan, tetapi mereka juga harus berupaya. Tetapi ketika mereka sadar bahwa mereka berjalan bersama dengan Tuhan, ada damai sejahtera. Segala sesuatu boleh dapat tersedia karena mereka juga mau berusaha. Demikian pun juga dengan kita. Kita pasti akan memiliki damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti kita hanya sekedar meminta kepada Allah, tapi kita juga mau berusaha. Kita mau sungguh-sungguh percaya, kita mau sungguh-sungguh yakin bahwa kita kalau berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada damai sejahtera. Dan ketika kita sudah mengalami damai sejahtera itu, tetaplah muliakan Tuhan dalam hidup kita. Hari Minggu ini adalah kesempatan Ibu, Bapak, Saudara, dan saya untuk terus dapat merenungkan, benarkah kita sudah mengalami terus keberadaan Tuhan? Dan kalau memang kita sudah mengalami keberadaan Tuhan dalam hidup kita, tetaplah untuk meyakini bahwa bersama-sama dengan Tuhan kita akan mengalami damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.
Tuhan, marilah kita berdiri dan dengan sikap sempurna kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satukan iman, harap, dan kasih kita dalam syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Kami boleh diingatkan terus untuk tetap mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Kami diingatkan juga untuk mengalami kasih Allah di dalam hidup kami. Kami juga diingatkan agar kami tetap meyakini bahwa berjalan bersama dengan Tuhan ada damai sejahtera. Tuhan, tolong kami agar hidup kami tidak kami sia-siakan. Kami benar-benar berjalan bersama dengan Engkau, dan kami mendapatkan terus damai sejahtera dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin menyerahkan setiap kami yang tertunduk di hadapan Tuhan untuk menaikkan doa kami. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan ada bagi kami dalam situasi apapun. Engkau tahu siapa kami Tuhan, dan Engkau pasti akan menjawab doa-doa, seruan-seruan kami seturut sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami ingin menyerahkan jemaat Tuhan yang terus bergumul dengan kesehatan mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Ibu Eka Sihombing, Bapak Kuhon, Bapak Herwin Permana, Ibu Sitepu, Saudari Marta Sedubun, Oma Bintang, Oma Ida Budiman, Bapak Alex Nikiulu, Bapak Iwan, Ibu Marta Matakena, Oma Tati Katian Dagu, Oma Rosina Patihawea, dan Ibu Agustin Lilipori. Kami menyerahkan saudara-saudara terkasih kami ini dan saudara-saudara kami lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, warga jemaat maupun simpatisan yang saat ini juga bergumul dengan kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan juga akan jamah, Tuhan juga yang akan memberikan kesembuhan pemulihan, sehingga kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan umat-Mu. Pada saat ini juga kami menyerahkan pergumulan-pergumulan dalam hidup rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam masa depan anak-anak kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan yang akan senantiasa memelihara kami, yang akan menolong kami tepat pada waktunya. Pada saat ini juga Bapa, kami ingin menyerahkan segala syukur dan sukacita kami kepada Tuhan. Banyak alasan bagi kami untuk selalu bersyukur, dan karena itu kami mohon biarkanlah Engkau lengkapi syukur dan sukacita kami. Terlebih saudara-saudari kami yang saat ini juga berhari ulang tahun, di hari ini bahkan di sepanjang minggu ini, kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Simon Watimena, Bapak Formel Sahat Parulian Huta Barat, Bapak Baris Siagian, Saudari Hani SK Ogestresia Saragi, Ibu Antoinette De Fretes, Saudara Aspin Tulak Kombongan, Saudari Christine Patricia Watimena, Ibu Yeni Mamantum, Marlon Brave Immanuel Purba, Shalom Gwenda Ruth Jamlai, Vincent Rocky Simanjuntak, Bapak Osbel Nainggolan, Ibu Imelda Agustina Nawa Simanjuntak,
Saudara Yutaro Sandro Augusto Siagian, Lady Agustin Konstantia Timisela, Bapak Dodi Gusman Manurung, Bapak Agustinus Yohanes Nahusona, Bapak Albert Sahetapi, Ibu Marikem Mantiri, dan Ibu Satria Rini Tatengkeng. Kami serahkan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih kami dalam tangan kasih Tuhan. Lengkapi syukur sukacita mereka di hari ulang tahun mereka, dan biarkanlah mereka akan terus memberi diri untuk mengasihi, menghormati Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan mereka. Kami juga ingin menyerahkan keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang saat ini juga bersyukur karena mereka boleh bertambah usia dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami menyerahkan keluarga Bapak Ardani Uktolsea dan Ibu Pendeta Wasti Ivon Magani. Kami menyerahkan keluarga Bapak Evan Kampung Gagansa dan Ibu Deoteltin Tina Dwi Martati. Kami menyerahkan keluarga Bapak Deki Waroka dan Ibu Rudamayanti. Kami menyerahkan keluarga Bapak Pribadi Kinting dan Ibu Tenti Maria Tampubolon. Kami menyerahkan keluarga Bapak H. Patiasina dan Ibu Batsheba Kailola. Kami menyerahkan keluarga Bapak Daniel Hari Kedua dan Ibu Julia Elizabeth Kamu. Kami menyerahkan keluarga Bapak Gerald Liripori dan Ibu Shirley Viani Pratiwi. Keluarga-keluarga yang kami sebutkan dan juga yang belum dapat kami sebutkan, mereka juga mungkin adalah warga jemaat ataupun simpatisan yang saat ini juga merayakan pertambahan usia perkawinan mereka juga di sepanjang minggu ini. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Lengkapi sukacita mereka dan biarkanlah dalam kehidupan rumah tangga keluarga mereka, mereka senantiasa dikuatkan, dimampukan menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan, dan mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga ingin menyerahkan akan setiap kami para pelayan-pelayan Tuhan. Biarkanlah anugerah Tuhan juga yang akan memberkati kami di tengah-tengah jemaat-Mu ini, GPIB Bethel di Tanjung Pinang. Tuhan memberkati presbiter, Tuhan memberkati pengurus dari unit-unit misioner. Tuhan memberkati pegawai kantor, koster, dan penjaga keamanan. Tuhan memberkati seluruh warga jemaat. Mampukan kami semua untuk dapat menyatukan hati, jiwa, dan tujuan kami untuk melakukan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kasih karunia Tuhan juga yang akan menyertai gereja-gereja-Mu. Pada saat ini kami juga ingin menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati akan keberadaan pemerintahan bangsa negara kami. Hikmat Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin bangsa dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan hikmat di dalam mereka juga boleh mengatasi segala sesuatunya seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Terutama kami terus menyerahkan kota kami, kota Tanjung Pinang, di mana situasi kondisi yang berkenaan dengan pandemi COVID-19 ini juga mulai kembali merebak kasus-kasus baru. Tuhan tolong, biarkanlah Tuhan tetap jaga lindungi kami semua. Tuhan memberkati setiap kami untuk tetap juga menjaga kesehatan. Mampukan kami juga agar kami boleh dapat mengandalkan Tuhan dalam situasi seperti ini. Kami juga menyerahkan mereka yang saat ini sudah terkonfirmasi positif COVID-19, mereka yang menjadi PDP, ODP, OTG, Tuhan juga berkati mereka, pulihkan mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka juga untuk dapat sembuh dan mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak lupa kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berjuang lewat jalur medis, mereka yang menjadi dokter, perawat, pihak rumah sakit. Tuhan berkati mereka juga. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka dalam melaksanakan tugas. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami
di dalam tangan kasih Tuhan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayat pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita menyanyi dari Gita Bakti 123 bait pertama dan kedua. Yesus Kristus sumber damai sejahtera, Yesus Kristus sumber damai sejahtera, damai sejahtera ku tinggalkan padamu, damai sejahtera ku beri padamu, bukanlah seperti yang diberikan dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu, Yesus Kristus sumber damai sejahtera, Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Marilah bersama membangun masa depan dengan keadilan, tulus serta jujur. Percaya sabdanya, berpeganglah padanya, kau kan bahagia dan bersuka cita. Yesus Kristus sumber damai sejahtera, Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan membawa persembahan ini di dalam doa. Ya Allah, Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu yang melimpah di dalam hidup ini. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita berdiri, pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.